Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Dilema evaluasi pembelajaran di Indonesia. Apa yang saya jelaskan ini sudah pernah saya tulis di buku saya Nalar Kritis Pendidikan. Diterbitkan oleh Ircisot Yogyakarta tahun 2019. Buku ini sudah bisa didapatkan di Togamas dan Gramedia di seluruh Indonesia. Baik, untuk mengetahui apakah aktivitas itu berjalan dengan efektif atau belum, berjalan dengan maksimal atau belum adalah melalui evaluasi. Evaluasi bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Di malam hari misalkan kita mengevaluasi aktivitas yang sudah kita lakukan dalam sehari ini. Apakah aktivitas yang kita lakukan dalam sehari ini sudah kita lakukan secara maksimal atau belum? Sudah kita lakukan semuanya atau belum? Nah, hasil evaluasi itu kita jadikan acuan untuk membuat agenda di keesokan harinya. Evaluasi sebenarnya sangat erat dalam kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering melakukan evaluasi tersebut, sering melakukan kegiatan evaluasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhananya adalah bercermin. Bercermin adalah aktivitas evaluasi fisik yang paling sering kita lakukan. Untuk mengetahui apakah rambut kita sudah lurus atau belum, baju kita sudah rapi atau belum, untuk perempuan bedaknya sudah rata atau belum, lipstiknya sudah bagus atau belum. Cermin dan orang lain itu adalah alat untuk mengevaluasi kita. Tanpa cermin dan orang lain, kita tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengevaluasi diri kita. Nah, cermin dan orang lain itu adalah instrumen evaluasi atau alat untuk mengevaluasi. Dalam proses pembelajaran, itu ada evaluasi hasil belajar dan ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar itu biasanya dilakukan oleh guru kepada siswa. Di setiap akhir semester atau di setiap akhir bulan, di setiap akhir pekan, atau di setiap akhir pertemuan. Jadi setelah guru menjelaskan materi, guru memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi apakah anak didik sudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru tadi. Di Indonesia, sejarah evaluasi pembelajaran itu cukup panjang. Mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2010. Saya mencatat di buku saya ada sekitar 6 kali perubahan nomenklatur pada evaluasi pembelajaran di Indonesia. Yang pertama adalah di tahun 1950 sampai 1964 itu dikenal istilah UP atau ujian penghabisan. Soal ujian berbentuk esai, semua mata pelajaran diujikan, hasil ujian diperiksa langsung oleh negara. Jadi semua mata pelajaran diujikan, bukan beberapa mata pelajaran. Dan yang meriksa langsung adalah negara. Kemudian pada tahun 1965 hingga 1972, UP ini diganti menjadi UN atau ujian negara. Bentuk soal dan teknis penyelenggaraannya itu tidak jauh dengan ujian penghabisan tadi. Lalu pada tahun 1972 sampai 1979, UN tadi, ujian negara, diganti menjadi ujian sekolah. Nah, pada penyelenggaraan ujian sekolah ini, sekolah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian secara mandiri, termasuk menyiapkan soal-soal ujian dan menentukan penilaiannya.
Jadi sudah mulai pada kemandirian otonomi pendidikan di sekolah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kebijakan umum tentang sekolah. Kemudian pada tahun 1980 sampai tahun 2000, ujian sekolah atau US tadi diganti dengan EBTANAS, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Nah, EBTANAS ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah EBTANAS dan yang kedua adalah EBTA. Kalau EBTANAS itu mengujikan beberapa pelajaran pokok, hanya beberapa saja. Sedangkan EBTA mengujikan berbagai mata pelajaran yang lain. Jadi mata pelajarannya lebih banyak. Dalam pelaksanaan EBTANAS, sekolah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan dalam pelaksanaan EBTA, sekolah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Jadi EBTANAS itu ke pusat, EBTA itu dengan provinsi. Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi hasil EBTA dan EBTANAS. Bukan hanya EBTANAS saja, tapi kombinasi. Dan nilai ujian harian pada rapor. Jadi ujian harian itu juga menjadi pertimbangan. Siswa dinyatakan lulus EBTANAS jika meraih nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan minimal 6. Jadi diambil rata-ratanya itu minimal 6. Meskipun salah satu dari mata pelajaran memiliki nilai di bawah 3. Kalau ada satu mata pelajaran di bawah 3 tetapi yang lainnya tinggi, kemudian diambil rata-ratanya itu hasilnya 6, maka siswa itu masih bisa lulus. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2004, istilah EBTANAS itu diganti menjadi UAN, Ujian Akhir Nasional. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembuatan ujian, soal ujian. Siswa yang tidak lulus UAN dapat mengikuti ujian ulang 1 minggu setelah jadwal UAN utama. Nah, standar kelulusan UAN ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Ya. Standar kelulusan UAN pada tahun 2003 misalkan itu adalah nilai minimalnya 3,01 pada setiap mata pelajaran. Dan nilai rata-rata keseluruhan minimal 6,0. Jadi ada standar minimal setiap mata pelajaran dan ada nilai rata-rata minimal. Akan tetapi pada tahun 2004 standar kelulusan UAN adalah nilai minimalnya 4,01 pada setiap mata pelajaran. Dia lebih naik ya. Tahun 2003 3,01, tahun 2004 4,01. Akan tetapi tidak ada nilai rata-rata minimal. Yang jelas seluruh mata pelajaran harus minimal 4,01. Itu adalah UAN. Kemudian pada tahun 2005 UAN itu diganti lagi istilahnya menjadi ujian nasional. Standar kelulusan pada ujian nasional juga mengalami perubahan hampir di setiap tahunnya. Sama dengan UAN tadi, ada perubahan di setiap tahunnya. Tahun 2005 misalkan nilai minimalnya 4,25 pada setiap mata pelajaran. Siswa dapat mengulang ujian hanya mata pelajaran yang tidak lulus. Nah, sedangkan pada tahun 2006 nilai minimalnya adalah 4,25 untuk tiap mata pelajaran. Selain itu ada syarat nilai rata-rata yaitu lebih dari 4,50. Peserta yang tidak lulus UN atau ujian nasional tidak dapat mengikuti ujian ulang. Nah, sudah tidak dapat lagi mengikuti ujian ulang. UN tahun 2007 ada 2 kriteria penilaian. Pertama, nilai rata-rata minimal untuk seluruh mata pelajaran adalah 5,0 dan siswa tidak boleh memiliki nilai di bawah 4,25. Yang kedua, jika nilai minimal 4,0 pada salah satu mata pelajaran yang diujikan, maka nilai pada 2 mata pelajaran lainnya adalah 6,00. Nah, ini ya.
Sedangkan ujian nasional tahun 2006, siswa yang tidak lulus tidak bisa mengambil ujian ulang, tapi dapat mengambil kelompok belajar paket C atau kejar paket C untuk meneruskan pendidikan atau mengulang UN tahun depan. Ya, tidak ada ujian susulan. Pilihannya adalah hanya dia mengulang UN di tahun depan atau dia mengikuti kejar paket C. UN tahun 2008 mengujikan lebih banyak mata pelajaran. Pada tahun-tahun sebelumnya hanya 3 mata pelajaran. Dan pada 2008 peserta UN harus mengikuti ujian pada 6 mata pelajaran. Nah, kalau sebelumnya itu hanya 3, tahun 2008 itu menjadi 6. Siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,25. Dan syarat lain seperti UN tahun 2007. Standar kelulusan pada tahun UN 2009 adalah siswa meraih nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Selain itu, siswa paling banyak mendapat nilai minimal 4,0 pada 2 mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Dan yang terakhir, pada standar kelulusan UN tahun 2010 memiliki nilai rata-rata 5,50 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Siswa paling banyak meraih nilai minimal 4,0 pada 2 mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Nah, tambahan untuk peserta UN SMK harus meraih nilai mata pelajaran praktek kejuruan minimal 7,00. Ada praktek kejuruannya karena SMK. Nilai ini digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Nah, sejarah panjang evaluasi akhir pembelajaran di Indonesia tersebut menyisakan beberapa pertanyaan. Dari ke-6 perubahan nomenklatur ujian tadi, semuanya hampir menggunakan istilah ujian. Hanya satu yang menggunakan istilah evaluasi, yaitu pada ujian EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir. Nah, pertanyaannya adalah, mana sebenarnya yang paling pas dan paling efektif penggunaan nomenklatur atau istilahnya? Menggunakan ujian ataukah evaluasi? Kalau ujian itu istilah yang kesannya cukup menyeramkan. Taruhannya itu adalah lulus tidak lulus. Taruhannya itu adalah sukses atau gagal. Dan orang yang gagal ujian itu memiliki potensi untuk depresi dan stres. Ujian itu tidak mempertimbangkan banyak faktor. Penguji hanya mau tahu peserta itu harus bisa menjawab dengan benar. Tidak ada pertimbangan faktor keluarga, pertimbangan faktor ekonomi, pertimbangan faktor yang lain, latar belakang dan lain sebagainya, yang itu berdampak pada kemampuan siswa menjawab soal itu. Sedangkan evaluasi itu cenderung istilahnya lebih smooth. Tujuannya untuk memperbaiki. Kemudian ada banyak faktor yang bisa dijadikan pertimbangan terkait dengan evaluasi itu. Maka di sini dari ke-6 perubahan nomenklatur tadi dapat kita lihat bahwa evaluasi yang dilakukan adalah cenderung evaluasi aspek kognitif. Ya. Kalaupun ada evaluasi aspek afektif dan psikomotorik, itu tidak dijadikan pertimbangan kenaikan kelas. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki beban atau memiliki penekanan evaluasi yang berbeda-beda. Misalkan mata pelajaran agama, dia harus memiliki titik tekan pada evaluasi ranah afektif, ya, sikap. Atau misalkan pada materi berwudu, maka evaluasi penekanannya adalah pada penekanan evaluasi psikomotorik, keterampilan dia untuk berwudu. Jangan kemudian mata pelajaran agama
penekanan evaluasinya itu pada ranah kognitif. Begitu juga materi pelajaran kesenian dan olahraga, mestinya penekanan evaluasinya pada aspek psikomotorik yang lebih ditekankan. Evaluasi kognitif tidak begitu terlalu ditekankan, begitu juga dengan afektif. Begitu juga mata pelajaran kimia, fisika, justru penekanannya pada evaluasi kognitif. Afektif dan psikomotorik mungkin belum ditekankan. Maka di sini kalau misalkan ada anak yang begitu pintar sekali dalam evaluasi pembelajaran kognitif, tetapi evaluasi afektifnya dia sangat buruk. Misalkan dia suka melawan gurunya, dia suka tawuran antar sekolah, dia sering bermain culas, bahkan pernah terkena narkoba. Tapi dia pintar, nilainya selalu di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah berani tidak menaikkan kelas atau tidak meluluskan anak itu karena berdasarkan hasil evaluasi afektif yang buruk? Saya rasa kok belum ada sekolah yang berani. Ini menunjukkan bahwa standar kelulusan siswa kita selama ini hanya berpangku dan beracuan pada evaluasi kognitif saja. Maka tidak heran jika lulusan-lulusannya masih banyak yang tidak memiliki integritas yang tinggi, tidak memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, tidak memiliki kedisiplinan yang baik, karena evaluasinya adalah evaluasi kognitif. Nah, maka dari itu kita sebagai guru atau mungkin ada guru yang mendengarkan ini, mari kita meletakkan evaluasi itu pada sesuai dengan proporsinya. Mana mata pelajaran yang beban evaluasi kognitifnya lebih tinggi, mana yang beban evaluasi afektifnya lebih tinggi dan psikomotoriknya lebih tinggi. Jangan kemudian dibolak-balik sehingga kita tidak bisa menempatkan evaluasi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan proporsinya itu. Mungkin itu video yang saya sampaikan terkait dilema, bagaimana dilematisnya evaluasi pembelajaran di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.